wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Kepala Desa Sukamulya yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Amba, juga Bapak Uli semua yang saya hormati, oleh khusus Bapak Ustaz dari Jakarta, petugas Ruqyah Syariah. Dan kesempatan ini alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yang saya hormati juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami Al-Ansor Desa Sukamulya, sami yang dihormati syukuri bahasa campurannya. Alhamdulillah, syukur mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah kita masih diberkati rahmat hidayah, berkat ridhonya lah kita sekalian bisa bersilaturahim di Masjid Jami Al-Ansor, terutama dengan Bapak Ustaz dari Jakarta. Dalam kesempatan ini beliau hadir di Sukamulya, cekuran sudah nama Partu Kalagu Sunnah Alampat sebenarnya. Beliau mengobati ibunya Kang Rudi. Alhamdulillah sekalian bersilaturahim di Sukamulya, ya kita manfaatkan gitu ya, meminta keriduan dan keikhlasan dari Bapak Ustaz untuk memberikan satu materi tentang apa itu ruqyah syariah, tujuannya bagaimana, ciri-ciri ruqyah itu seperti apa. Karena dalam hal ini kita masih awal, Pak. Apa itu ruqyah ya? Sebetulnya pengobatan seperti apa? Padahal ruqyah syariah ini pengobatan Rasul dulu ya, sunnah. Jadi dalam hal ini kami perlu informasi atau sosialisasi masalah ruqyah syariah seperti apa ini. Salam dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tapi tabiatnya, insya Allah termasuk kita semua selaku umat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam kesempatan ini mudah-mudahan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang yang akan saya sampaikan karena waktu sudah sangat siang. Nanti menjelang habis waktu duhur ya, Pak Ustaz lagi sudah berangkat ke Jakarta. Ya, terima kasih Pak Ustaz atas informasinya. Dan kieunya Bapak, pelaksanaan sosialisasi akan nabi kurang kayak terang gelah naon eta ruqyah teh saperti kumaha, kaitan pasien terang gelah, tujuan kumaha, ciri-ciri ruqyah syariah di kawasan kumaha gitu nya. Dan ibu secara Bapak kalau yang sendiri tidak terang gitu naon eta ruqyah gitu. Dan sosialisasi lah masih yang penerangan lah Bapak Ibu santosna kurang terang, kurang siap di ruqyah kalau menghilangkan terutama pada orang batin. Insya Allah batin kurang kesenaya pada kita, insya Allah lahir nanti bakal panas. Insya Allah ya, dengan istilahnya melalui Bapak Ustaz, insya Allah pengobatan ini bisa terselesaikan atau problem-problem yang kita hadapi terutama penyakit batin bisa dimusnahkan. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ustaz yang awal rencananya pada duhur sudah meninggalkan Sukamulya lagi di Jakarta, tapi karena tujuan dan niat baik Bapak Ustaz dari Jakarta mau yang Allah untuk mengobati
Bapak dan Ibu di sini, terutama orang Sukamulya, karena putra daerah Kang Budi ya, asli putra daerah Tupat yang ada di Sukamulya di sini ikut. Jadi ada niatan baik untuk berbagi masalah rupiah ini. Dan insya Allah ainaku Bapak Ustaz di Pasihan penerangan adalah saat saya pasang penerangan, insya Allah pada duhur bulan terasa karena rupiah atau pengobatan langsung ke Bapak Ustaz. Mana kita anu biasa anu kita rasa mengawis, insya Allah kapayuna nanti Bapak Ustaz yang akan menerangkan apa itu rupiah dan apa ciri-ciri dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ustaz yang akan menjelaskan. Untuk itu disyukuri sakit baiklah anu biasa diberikan ya buka awalnya sebenarnya langsung di pasar ke depan dibuka lagi. Bila itu baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jemaah dan warga Desa Sukamulya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berkumpul di sini setelah banyak kajian-kajian di masjid kita ini yang mengadakan kajian tentang ilmu Islaman, apalagi setelah saya pada maghrib ada Pak Ustaz Rahman yang sering mengadakan hadis. Ini sama sekali dan sebagai hasanah Islam kita. Alhamdulillah tahun ini ya warga Sukamulya mau memperkenalkan kepada masyarakat Desa Sukamulya tentang salah satu sunnah Nabi, pengobatan cara Nabi yang diajarkan oleh Nabi kita pada umat Islam, yaitu kisah dia. Sebelumnya saya juga terima kasih kepada DKM Masjid Al-Ansor yang telah memberikan ruangan waktu bahkan sampai mohon maaf sekali ya kepada Pak Abdurrahman, Pak sekalian yang mau membersihkan bahkan mau mengoyo. Ini luar biasa sekali kalau sekali kami, dan kami sangat tersanjung sekali dengan pemahaman sedemikian yang sebenarnya adanya dikatakan Pak. Saya lihat juga sibuk mereka sekaligus perangkat dari pekerja desa itu, mereka mau membagi waktunya untuk menyebutkan surat dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kalian semua. Baik pada jemaah sekalian, Desa Sukamulya yang Allah Taala. Sebelum saya masuk kepada ruqyah, yang mana ruqyah itu adalah merupakan terapi pengobatan dengan membacakan Al-Quran. Ini diajarkan oleh kita dan Muhammad. Namun sebelum kita masuk kepada ruqyah, saya akan melanjut sedikit karena musuhnya ruqyah saya ini atau fokus utama dari saya ini selain mengobati penyakit yang medis, juga mengobati penyakit medis seperti sihir. Ibu-ibu, bapak sekalian, ketahuilah bahwa sihir itu hak. Ya, sihir itu hak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah, "Wa tabahu ma tasu sayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nas sihra wa ma unzila ala malakaini bi Babil Harut wa Marut." Artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidaklah kafir atau tidak menggunakan sihir,
Artinya syirik ini mendapat legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini diakui oleh umat Islam. Keberadaan syirik itu hak dan bisa dipelajari. Sebagaimana kita mempelajari untuk matematika atau kita mempelajari ilmu lain. Ya, Al-Imam Al-As'ari beliau mengatakan bahwa syirik itu adalah menampakkan yang hak dengan cara yang batil. Ini dari sisi arti ya sebenarnya. Jadi segala sesuatu yang nampaknya hak namun dia batil itu sihir. Sama seperti kayak fata morgana. Kita lihat itu ada air di depannya, namun ketika kita lihat sedekat tidak ada airnya. Itu sihir secara bahasa. Kalau syirik dihukum, sihir secara bahasa ada yang syirik dan ada yang tidak syirik. Kalau syirik secara hukum, sihir dari sisi bahasa, sihir ini ada yang syirik dan ada yang tidak syirik. Seperti ada orang yang nyanyi, tapi suaranya tadi dia cuma cocok doang di belakangnya dari nyanyi. Ini sihir menampakkan hak tapi dengan cara yang batil. Penipuan itu sihir. Hukumnya apa? Syirik kan? Enggak syirik, berdosa dalam hal berbohong dasar. Namun kalau sihir dari sisi syariat dalam Islam, ini seperti yang dikemukakan oleh ulama, syirik itu adalah kata-kata, ungkapan-ungkapan, ikatan-ikatan yang dapat mempengaruhi manusia, memisahkan hubungan suami istri dan menyakiti manusia. Itu kondisi saya. Oleh karena kita berbahasa kali ini masuknya pada sisi sihir dalam arti bahasa, maka sihir-sihir ini yang dimaksud adalah sihir yang dapat mencela kita. Ya. Lalu bagaimana cara kerja sihir? Bagaimana cara kerja sihir itu? Ibu-ibu, bapak, sihir itu adalah cara manusia untuk mendekatkan diri kepada syaitan, ya, dengan tujuan-tujuan tertentu. Misalnya saya benci dengan Bapak Abdurrahman, saya ingin Bapak Abdurrahman itu keluarga cerai, lalu saya memusrikan dengan cara apa yang ingin diminta oleh jinnya. Biasanya banyak jalurnya, ada jalur Islam. Ini salah ya, saya bilang jalur Islam karena pakai Islam. Baca ayat khusus dari Bukhari, nanti kalau muncul. Baca tahmid ribuan kali, ya, malamnya, siang-siang kayak orang bodoh, promo, ya. Cara-cara bid'ah yang pernah diajarkan oleh Nabi kita, sehingga yang muncul khodam. Saya ini dari sisi orang-orang yang demikian khodam. Padahal bukan khodam, itu jin aja. Nggak ada khodam penuh alif, nggak ada khodam penuh ba, nggak ada khodam penuh sa, dan seterusnya nggak ada. Itu jin aja yang namanya seperti itu. Ada juga jalur syirik hitam, bahasanya, yaitu dengan mengikuti kemauan jin. Kalau kamu mau lulus, kalau kamu mau berhasil hajat kamu harus mengambil tali pocong. Kamu harus berzina dengan 99 perawan. Kamu harus memakan darah bayi yang baru lahir dan jenisnya. Atau kamu dengan cara menulis raja, dengan menulis kalimat-kalimat Allah dengan darah haid, atau dengan air kencing. Saya pernah punya cerita tentang ini. Wallahualam apakah ini benar tidak, cuma saya ingin menyampaikan juga saja. Ada seorang pengemis, dia mampu mengobati semua penyakit, tetapi pengemis ini nggak mau dikasih duit, dia mau dikasih laporan. Tetapi seperti itu, setiap dua orang dikasih laporan, nggak pernah dibaca. Setiap dua orang dikasih laporan. Kemudian waktu tahun lalu pengemis meninggal, yang tercium bangkainya, karena nggak ada yang tahu namanya, hanya cuma bagian aja.
Kemudian mereka datang ke rumahnya dan benar pengurus telah meninggal, dan mereka mencari tahu di mana Al-Quran yang disimpan. Ternyata pas dibuka kamar sebelahnya lagi, Al-Quran yang boleh dikasih orang itu disimpan dan dikencingin sama dia. Dikencingin sebagai apa? Salah satu sarana untuk menyembuhkan orang, untuk dapat menyembuhkan orang. Cara-cara seperti ini banyak di ibu bapak aneh-aneh. Dukun, jarang ada kiai, kiai dukun, uskul, dukun, sama penampilan dan pakai peci, sama peci rutin, di sininya tasbih biasa, nggak ada beda dengan kita. Cuma cara-cara mereka itu, cara-caranya. Assalamualaikum Pak, saya mau nanya sekolah aku ini, udah mau foto macam ini. Coba, apa hubungannya ayam cemani dengan tanah laku? Kan jauh. Ayam cemani kan dipotong, diniatkan untuk yang lain. Cara-cara seperti ini. Kalau cara ini gimana? Cara ini datang itu salah nasroh. Pak, saya pengalaman saya sebagai Pak Surya. Ada orang yang 32 tahun atau 33 tahun, apa yang dikatakan? Dia datang ke ustaznya, ya. Di kurs alam nasrohnya itu suruh baca 105 kali atau 25 kali sudah dibaca dan dimakan. Wifik pakai bahasa Jawi, Arab tapi Jawi. Wifik untuk para waktuan. Ini Islam, cara Islam, cara saya salah, belajar Islam benar. Ini seorang Islam itu salah. Yang dibaca disimpan. Efeknya ada benar, ada yang tidak benar. Ketika dia mendalam waktu ini, dia banyak disukai orang, banyak dicintai orang, tapi untuk berzina, bukan menikah. Karena ketika nikah gagal terus. Kalau di pasar pacaran ada pacaran 10 banyak untuk sama dia, tapi untuk nikah enggak. Kalau ini memang suka setan, masuk susuk, ya, menjadi kerawan. Saya nggak mau menjelaskan tentang kerawanan, gitu kan, dibuat dan susuk. Itu duduknya kayak begitu duduknya, menarik simpati orang, merangsang cowok-cowok yang punya hati buruk. Nggak usah hati buruk, saya merangsang kalau nggak tahu jaga itu. Kalau yang masaknya di sini susunya senyum, dia nggak sadar, dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Tapi Allahnya itu memanjakan. Suka orang suka, pacaran, nikah. Kalau itu lihat free sex, only free sex. Suka cinta banyak dengan kok cantik kalau yang punya nikah itu nggak ada setan, nggak ada bu, ya bapak itu ada rumahnya. Yang saya mau bukan dia di mana dia mau nikah, enggak. Dia pun kalau mau nikah itu dia bukan karena berada, emang takdir. Belum bagian takdir. Nggak usah pakai kata-kata namanya nikah dia. Ya, ada lagi kalau di Jawa mungkin begini, atau enggak stylenya menunjukkan body itu jagoan, padahal dia nggak berasa begitu. Tapi ada orang yang merasa kesaktian supaya orang takut sama dia, segen sama dia buka warung dan laku. Kenapa laku? Ya orang segen dia takut, salah kaprah. Ya. Itu cara-caranya. Makin haram, makin musik seseorang itu melakukan kesedihan, makin susah bawaannya. Maka yang bawaannya itu dosa yang paling tinggi tanggung jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ibu paham ya, sihir itu jelas ada ya, enggak heran-heran, enggak untung-untungan, enggak. Sihir itu ada, bisa dipelajari semuanya, bisa dipelajari. Enggak untung-untungan, enggak coba-coba, bisa jadi hak. Sihir itu hak, ya. Tetapi eksekusinya Allah, ya, eksekusinya Allah. Allah yang menentukan apakah hal itu bisa atau enggak, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya. Wa ma hum bidarrina bihi min
korbannya kecuali dengan izin Allah. Dan tidak diizinkan kecuali dengan izin Allah. Jadi meskipun sering dukun bergabung ya, untuk membinasakan seseorang, namun kalau Allah tidak meridhoi, tidak merestui, maka tidak akan sampai, tidak akan terjadi. Maka dari sini ketahuilah bahwasanya sihir itu hak, tapi Allah yang menentukan. Ya, kita kerja dari duit hak, tapi Allah yang menentukan. Ya Allah, mohon padamu semoga saya pulang pergi selamat, tenang. Namun dengan jarak kecelakaan, Allah yang menentukan. Seorang melakukan hubungan asmara 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, namun Allah yang menentukan pernikahannya. Orang yang suami istri yang berumah tangga sampai 60 tahun, bahkan udah umurnya 63 dan isinya 50, Allah yang menentukan tetap. Ini apakah tetap menjadi suami istri atau akan cerai? Allah itu takdir ibu, bapak, takdir. Dia nggak bisa dipisahkan dalam hidup kita. Udah melekat. Barang siapa yang mati di kasur, mati di kasur. Meskipun dia berperang. Barang siapa yang mati di medan perang, dia akan mati di medan perang. Meskipun dia di kasur. Jadi itu takut. Masih dia tuh takut. Ya. Meskipun kita dibantai sama selain sihir, ya, tapi saya matinya bakal di kasur juga matinya. Nggak bakal takut Allah, nggak bakal pisah. Seperti itu. Sehasta itu nggak bakal pisah dari kita. Kalau ada sakit sihir orang sama kita, jangan selain sihirnya, selain kitanya, tenang bisa masuk. Apa kita arogan? Apa kalau cepat kita yang kasar, menyakitkan, introversi? Jangan sihir-sihir itu kan bakal kena kalau Allah nggak ada doain. Tapi kalau sampai Allah doain, ini menunjukkan kita sudah membakar. Mudah-mudahan terlalu sampai Allah ridho sama kayak begini masuk kita. Makanya introversi semua. Introversi kita. Nah kalau udah masuk gimana? Kalau udah masuk susah keluar itu sama kayak di apartemen. Pintu-pintu kalau udah dibuka, kalau dulu kita kan nggak boleh nih setel TV yang menggunakan alat. Udah ada apartemennya, karena apartemen itu dibuka. Kalau kita malam ya bisa susah. Segala sesuatu yang udah dibuka susah tutup. Sesuatu yang sudah tutup bisa dibuka. Nah kalau jin itu masuk, gimana fungsinya coba? Ya, nah rupiah. Baik. Kemudian saya akan memberikan sedikit tentang ya. Bagaimana kita sendiri menghadirkan jin? Yang pertama dengan cara bersumpah. Sumpah. Bapak datang ke dukun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin numpang supaya harus saya naik. Atau pas saya ingin numpang saudara saya, oke boleh dengan bersumpah. Bersumpahnya apa? Bersumpahnya dengan taat kepada jin, dengan memberikan imbalan kepada jin. Itu sumpah-sumpah. Ya. Yang kedua dengan cara menyembelih binatang yang tadi ya banyak saya besar namanya gila ya, potong kambing ya, meskipun bismillah ngomongnya tapi hatinya itu bukan bismillah kalau tapi untuk penghuni jiwa ya. Saya belum pernah melakukan hal ini, jadi saya belum tahu gimana pasiennya. Kemudian kalau cara bersumpah itu, ya saya pernah. Bersumpah itu nggak cuma bersumpah, ya saya bersumpah enggak. Bersumpah itu dengan cara dengan silat. Bapak tahu yoga? Yoga gitu kan? Ibadah Pak. Ibadah Yahudi bukan? Ibadah Pak. Orang-orang Majusi bersiul. Itu ibadah Pak. Itu ibadah. Jadi kalau saya juga ada ibadah. Saya nggak mau ngomong tentang persiapan mana. Tapi kadang-kadang silat, mungkin kalau kita yang masih Sunda yang kental di sini, tarian Sunda itu bukan unsur penghormatan. Ya, kalau kita ada ibadah, kita bikin karya
silat, tapi nggak tahu sedang melakukan persumpahan kepada jin, pada banyak, ya banyak persumpahan seperti itu. Kita nggak sadar. Kenapa orang ada namanya bela diri, Krav Maga? Krav Maga itu bela diri dari Yahudi. Kalau manggil gurunya, kalau karate simpai, ya. Kalau silat apa? Silat itu kan, ya. Silat kan. Kalau orang Yahudi, Krav Maga itu di Indonesia, nama panggilan simpai adalah David. Apa David itu? Ibadah. Makanya jangan sederhana bentuknya itu ibadah. Ambil simpanya budaya Israel, budaya Yahudi masuk ke Indonesia dengan mengenai gerakan-gerakannya Yahudiisme, sehingga kita harus sadar melakukan penyebaran kepada Yahudi. Bagaimana dengan silat? Tidak beda. Bahannya silat-silat yang bentuknya kayak begitu, yang bentuknya harimau, bentuknya ular, kan aneh. Bentuknya aneh. Silat itu ya undang. Seperti itu. Ya. Kemudian menempel cara ketiga, menempelkan ayat-ayat di Al-Quran atau hadis di bawah kaki. Kalau di bawah kaki sering jarang kelihatan atau kantor di badan. Ini kemudian balik. Kamu dilajak supaya jangan tersantet. Kalau kamu sudah dilajak, terus nggak boleh menyubi. Saya dulu kan tak sampah, tidak begitu. Jadi wow, misalnya namanya Musa, misalnya Ibrahim, itu pakai cara Arab, hingga jumlahnya ini yang menang ini, meskipun kadang salah juga. Seperti itu. Nanti musuhnya informasi belajar ini pakai baju aja, ya pakai tinta emas, nanti datang sampai pulangnya nggak boleh lihat ini. Aneh juga. Kalau orang yang sudah tidak waras, yang mengkomentar Allah saja itu kayak gitu. Aneh. Begitu. Kemudian yang kelima, dengan cara menulis Al-Quran dengan cara balik pemulungsan, yang mungkin saya pasti tahu di masalah majalah kami tidak asing dari ini. Ya. Kemudian dengan cara berkomunikasi dengan bintang-bintang yang tujuh. Ibu bilangnya apa Bu? Sagittarius. Nah, Sagittarius ini sifatnya gini. Maka Rasulullah, siapa yang menjadi bintang, maka ia akan menjadi sahabat-sahabat manusia. Mari kita baca mari kita baca itu tujuh. Kita baca syukur dan syukur. Barang siapa yang mempelajari salah satu bagian di perbintangan, maka sesungguhnya telah mempelajari salah satu cabang ilmu sihir. Yang keenam dan ketujuh yaitu dengan melalui telapak tangan. Telapak tangan ini, gambarnya Allah, terus jika begini nasibnya. Kalau ini bapak ini karena ada putus hubungan tangan ini, kemungkinan rezekinya akan putus. Nanti lah, itu naik nih Pak. Kalau naik ini kita akan lagi Pak. Banyak ngarang-ngarangnya banyak. Ya. Kemudian yang ke-8 menggunakan benda yang harus pakai. Benda ini, jadi kalau yang kayak gini kan, jin itu berkualitas ya Pak. Berkualitas. Ada yang bisa langsung tunjuk ke orang itu, langsung. Nah, ada yang pakai dia. Jadi justru masih anti setan. Oke. Tapi siapa? Nanti keluar. Pelet itu masuk. Pelet. Kalau saya dulu sering ngerjain benda pakaian bekas pasien, saya ikat, saya baca ayat Muhammad, ya. Kemudian saya tekan lewat angin, ketika akan membus dia goyang, hatinya ingat cowoknya. Iya, ingat cowoknya seperti itu. Seperti itu. Ada juga yang metodenya itu telepati. Ini cowok, ini cewek, ini perutnya, ini masanya, ini lehernya, ini baru seperti ini. Nanti dia bicara, dibacain ayat setannya itu. Kemudian dia kesempatannya ke santai. Seperti itu. Media yang parah lagi, mengambil sepak bekas perempuan pakainya dia tujuh.
Semakin najis, semakin ekstrim, semakin tinggi keilmuannya, derajat manfaatnya. Itu caranya. Kemudian saya juga akan membahas tentang tanda-tanda pasir, ya. Tanda-tanda pasir biasanya menanyakan pasien, tapi bingung kepada ibunya. Siapa namanya, Mas? Nama saya Sutarjo bin Maimunah. Bukan pertanyaan. Ini menunjukkan penghinaan kepada kita. Penghinaan kepada kita. Seharusnya bin itu mana? Bin ayah kan? Muhammad bin Tarjo. Ini kan pada ibunya. Nah, kalau misalnya bapak, ibu pernah minjem uang bank, itu sama penghinaan juga. Yang binnya dari ibunya. Ahmad bin Abi Bakar. Ibunya penghinaan sama. Bagi juga dengan jin dengan dukun sama. Ya. Yang kedua, meminta salah satu dari beberapa benda pakaian dan pernah dibahas. Yang ketiga adalah meminta hewan dengan kriteria tertentu. Bapak itu kelahiran tahun 29, potong, ya. Maka bapak ini harus menyembelih kambing yang dia warna. Pasti doang merah, cuma putih doang. Kok itu putih doang cuma warna? Ini Pak ada jadi kuningnya. Dijawabnya juga. Ya, yang keempat menulis nama-nama. Pasti saya hampir melihat 80% di wilayah Jawa Barat itu tiap rumahnya ada bacaan anak kudul yang ada pedang-pedangnya, yang ada macam-macamnya, yang nggak ngerti jin 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 kayak kita sambil aja tuh ada duduk tuh pakai putih kuning itu kan. Nah ini ditempel itunya tuh. Cuma ini bukan dia, bukan. Tapi ini udah warna yang kita punya gitu. Tengah-tengahnya ada kotak, kotak-kotak, setiap kotak itu ada huruf jin gitu kan. Nah sebelah itu anak-anak besar kudul tuh. Itu kan gitu. Biar berlaris, biar rumahnya adem. Kalau bikin botol, datang di rumah, anak-anak punya jinnya banyak. Jinnya banyak enggak? Kemudian kalau bukunya ditaruh jin, karena jin itu berkala makan. Ada yang prajurit, ada yang kopral, ada yang jenderal. Nah yang dimasukin sama jin sama rumah itu, yang huninya adalah jinnya kopral. Nah sama dulu dimasukin jinnya makannya, karena kabur. Nah jin yang pada ini akan mengganggu juga di rumahnya, sakitin karena pada hakikatnya jin itu nggak mau disuruh manusia Pak. Dia nggak mau disuruh manusia, tapi karena dia diikat sama bosnya jin. Kamu dipotting, kamu masuk sini. Kamu dipotting sama kayak dia orang dipotting gitu. Dia nggak mau sebenarnya. Dia harus menyembah manusia. Dia hal yang sama dengan bagaimana orang ini sedang menyembah Nabi Adam. Ini saja nggak Nabi Adam. Apalagi dia kita nih. Dia nggak akan mau. Tentu kalau dia mau ada yang bagus. Makanya saya dengan Habib itu sering pernah meruqyah orang yang mati susah. Orang sampai lagi benar, ditembak mempan, dibaca mempan, orang minta dia sukses, jangan kata sukses. Ya sekarang ada canggih dukun, ya datang anak hilang nggak pernah namanya cukup anak bola handphone bawa Pak Ustaz, masuk apa datang jin ini nomornya, asal tidak sekolah, ada di sini, gitu. Sekarang canggih, berkembang. Ke dunia bebas berkembang. Pemilihan paranormal Indonesia itu bukan orang paling sakti, bukan. Tetapi bagaimana dia mampu memberikan ide baru dalam dunia kehidupan. Kalau ada mas, tapi dia ada ide baru yang belum pernah dunia paranormal ini. Nah itu dia mungkin dipilih jadi paranormal. Nah sekarang sampai kemana aja? Dunia kan udah begitu, kita harus apa sih mas? Baiknya itu ada kayak begitu. Ya bahkan ada yang
jin masuk kepada satelit, melacak benda-benda emas, benda-benda pusaka, ada begitu, berbeda, ya. Tadi benar ya, makanya. Ya, gitu ya. Kemudian banyak ya, merugi orang yang mati susah, sakit mata benar. Orang-orang dulu miskin benar. Mati susah Pak, orang sakit itu sakit. Dia misalnya anak ini dihajar sama dirinya, dihajar, sering kepala, bingkai, mual-mual, kaki lumpuh, semua itu dihajar terus. Makanya ada ya, kayak malas. Mertuanya itu banyak jimat, anak ini nggak mau, nggak suka sama itu. Tetap dia kena efek sampingnya, sering mual atau sering sakit itu akan ada efeknya. Pas di ujian mau meninggal susah, sama itu mas. Ya, kemudian yang ketujuh, yang keenam, memberi sesuatu pembatas yang terdiri dari 4 persegi pada pasien yang di dalamnya huruf-huruf dan angka. Amin. Ya. Yang ketujuh, dia menyuruh pasien untuk mengurung diri dari orang-orang untuk tertentu. Kalau bapak sukses, usahanya apa? Dulu cuti seminggu di rumah aja. Nggak boleh mandi, ya Pak. Nggak boleh heboh. Kalau soal di rumah aja, aja seperti itu. Pokoknya acara. Dan terkadang si penyihir itu menyuruh pasien untuk tidak minum air, jelas. Yang 9, memberi beberapa hal pada pasien untuk ditimbun dalam tanah. Saya benci terus sama orang ini, saya pikir dia oke, kamu yang tanam atau saya tanam? Kalau kamu yang tanam, biayanya 50 juta. Kalau saya tanam, 60 juta. Udah, pokoknya tanam. Justru orang-orang apalagi jimat. Ini cincin udah dibawa 20 juta orang saya kasih sama kamu 2 juta aja ambil 20 juta loh. Jadi ngomong nggak mungkin kan begitu orang ambil 20 juta ya. Kemudian memberi pasien beberapa kertas untuk dibakar dan memasak ini kerugian. Bila zaman dahulu gitu Pak, ada kain kafan ditulis huruf Arab, dibakar, ditiup, asap keluar, gini dua ini. Dan biar jin yang dalam ini sakitan, biasa begitu. Nah, banyak juga mungkin bisa keluar apa saja. Ya, ini salah ya, salah. Berkomentar kami dengan kata-kata yang sudah dipahami. Suruh mengalir ngaji secara kuliah gitu. Nah, itu yang dari pahami. Terus kalau nama-nama yang pakai bahasa boleh nggak? Ya Allah, aku mau berdoa ya Allah supaya mau ini panggilan dari orang boleh. Ya, kalau bahasa Sunda, ya Allah mau ini juga bilang nama. Ya Allah, aku mau berdoa supaya dalam menanggalu habis. Mohon sama Allah apa aja, mohon sama Allah. Ya Allah, semoga bahkan orangnya ada. Sembuhi ya Allah. Kalau Nabi siapa yang berdoakan saudaranya kaum muslimin tanpa melihat, maka mereka berdoakan bagi sama seperti itu. Itu ada kitab Al-Sholih karya besar Imam Nawawi, pembesar mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, hadis di zamannya. Barang siapa yang mendoakan kaum muslimin tanpa diketahui, maka mereka berdoakan sama seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berusaha orang dari jauh nggak bisa dengan doa ya Allah, semoga anakku di Jakarta bisa
dimakmurkannya, bukan dibiarkan kosong. Itu dengan sunnah. Bensin habis, ya Allah subhanahu wa ta'ala, jalan lagi ya Allah, apa pakai air? Enggak gitu. Kalau ada yang air di bensin itu cuma dongeng, ya. Kalaupun ada orang yang tahu itu semoga dikasih air, saya rasa itu nongeng itu ada yang mampet, pasti gini lancar. Nah karena air bensinnya nyatu, bensin itu diberat ke bawah, ya bensin dulu ke bawah gitu. Jadi orang yang bawa air, berarti bensin dulu yang ke bawah duluan, karena kan di bawah selatan bensin, nah air di atas. Nah kalau udah habis bensinnya, nah air bakal nyala. Nih, kalau kata si siapa yang itu ditonton dikir, ya sunnah, pakai sunnah. Sakit diobatin, lapar makan, dan mungkin makan pakai doa, makan lapar, kerja, naik duit, itu sunnah. Ya. Nah, kemudian yang ke-12, terkadang si penyihir memberitahu pasien nama dan buang halaman pasien tersebut. Nah, ini biasanya yang tadi ya. Nama pasiennya, nama halamannya, apa namanya mas? Namanya Pak Jo, apa Jo Tengah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, si penyihir juga menuliskan untuk pasien beberapa huruf terputus. Jadi ya, Taufik, Isif, Jimat, dan Jim, dan seperti itu. Nah, ya. Kemudian saya akan membahas juga tentang apa aja sih sihir-sihir ini, ya. Ada sihir nanti soal ruqyah di sini paham ya, itu adalah pembahasan Nabi melalui Al-Quran, ya, atau hadis atau doa-doa atau zikir pada pasien. Ya, ada sihir pemisah suami istri. Ini pemisah ini jadi dukun berusaha supaya memisahkan suami istri. Kalau di lapangan saya banyak melihat sang suami punya will wanita di zaman lain. Karena wanita itu nggak mau dimadu, dia berusaha melancarkan serangan kepada keluarganya agar rumah tangganya cerai. Ada juga tetangga yang syirik berkir sama kita. Ini kok keluarga harmonis banget ya. Padahal ini kalau suaminya kerja, ini isi mau doang jalannya. Anaknya dipukulin. Cuma kalau suaminya pulang nih, wah isinya sosokan. Dengki tuh tetangga tuh. Dibikin pisah, ya. Ini salah. Kemudian sihir peret. Tadi orang-orang biasanya kalau sihir itu susah konsentrasi, fokus susah, jangan bikin sedia. Ya kalau misalnya bapak-bapak ibu lagi mengobati orang nanti yang kena sihir pelet, pegang biar ada bapak darahnya. Kalau laki-laki di sini ketiak, pegang. Setelah dipegang tanyain, mas ketika saya pegang hati mas kemana? Saya dia mas, dia. Ya kalau cewek sama begini. Kemudian ada sihir juga, itu benar sihir, ini benar-benar bodoh. Ceweknya Cina, masuk Islam, karena dia masuk Islam diusir sama keluarganya. Menikah dengan seorang pria yang dia pria satu-satunya dari 5 saudaranya perempuan, artinya dia doang laki-laki artinya. Nah, dia melihat laki-laki suaminya ini mulai ngecek di luar. Akhirnya ceweknya ini, nantinya ini pergi ke dukun, jadi suaminya, jadi supaya cintanya ke istrinya saja. Benar, itu suami cintanya di situ doang, nggak kemana-mana, nggak bisa pergi keluar, nggak bisa pergi ke mau keluar, dia istrinya balik lagi, mau pergi kerja, istri balik lagi, sini nggak ada kerja. Ujung-ujungnya apa? Nggak kumpul dapurnya, akhirnya datang, saya
seperti itu. Ya udah, sekarang ibu ridho ya nantinya, jadi nangis. Alhamdulillah, ya. Jadi nggak boleh begitu. Kalau ibu mau tamak sama suaminya supaya suaminya cinta sama ibu, pakai sihir yang sunnah. Apa sih sunnah bu? Dan versi kemaju yang harus ngomongin sama istri suami. Ma, tolong ambil kopi. Nurut, ya. Kalau wanita itu lebih dahulu suamimu, seperti dia harus seperti diri sendiri. Suamimu pendiam, ya, berbangga sama suami. Apalagi pemerintah itu banyak cewek, dan berani itu, ya. Coba bertemu sama suami, taat sama suami, selain suami, biarin suami berzinakan di luar dia menjadi preman di luar, bukan tugas kita. Kita bukan Tuhan. Kita bukan Allah yang ngatur mereka, bukan. Kita cuma istri doang yang Allah cintai untuk berpasangan dengan mereka. Nanti kalau saya sendiri, itu aja selesai. Sakit, ujian bagi cewek, wanita seperti itu. Kemudian, ya, sihir melalui pandangan. Sihir melalui pandangan. Jadi ada kisah teman saya, waktu itu dia di Indramayu bukan Cirebon. Saya nggak tahu apa ya. Teman saya itu panggilannya Bajai. Nah mereka semua pergi, tapi saya nggak ikut, cuma kita aja. Pada malam hari kan duduk di sebuah jembatan, naik gitar. Cuma ada cewek lewat, mukanya kayak di Kalila, cantik senang hati. Terus kata orang itu, jangan jelek aslinya. Nantinya kan cakep kayak begini, kok bakal nggak waras, gitu kan? Coba lihat. Nah karena si Bajai ini emaknya juara seduduk, ya. Nah ada pagi-pagi datang ibu 40 tahun yang di sini rubahnya sini datang beli nasi uduk, dibilangin itu wanita yang gadis malam, gitu. Dipasang menjaga bunganya. Nah ini sihir sihir? Ya melalui pandangan. Ya banyak tuh yang sering-sering goyang-goyang begitu pakai make-up begitu tuh sebelum di make-upnya juga kerjain dulu. Gitu. Sihir membuat gila, ya, jadi nggak bisa ngapain, stres. Ada satu orang yang sedang menjin sehingga dia nggak bisa lebih sehat, dia malas ngapain, sehingga malas mandi, berpikir macam-macam. Bisikan setan tuh di belakang ada ustaz yang mau bunuh, nama ustaz orang, karena ada bisikan, ya. Sihir membuat persuan, itu sihir persuan. Kalau kita pakai baju dinas, menjelekkan, biar buka segera lagi. Nah itu sihir itu di baju itu ada orang yang menyihir dia. Dokter itu Ustaz Kahraman ceritakan ketika ada dokter kira dokter langsung mas kita ngapain? Tapi ketika dibuka udah bisa lagi, makanya baju itu ada masalah. Ya, sihir suara panggilan, ya panggilan. Bisa dukun atau ustaz pada rutin santet atau dukun, karena tahu namanya Wati, ini terus dipegang. Atau si dukun punya sir satu cewek, Mbak Henol anaknya, dia panggil dia sihir tuh mati keluar mati begitu, sihirnya, ya itu, ya. Kemudian sihir penyakit. Penyakit, Pak Ustaz, saya dari kelamin sampai ke atas kelapan langsung sembuh ya. Ada itu. Sihir banyak yang begitu. Penyakit, kemudian langsung sembuh, langsung sembuh. Ya, sihir pendarahan, banyak bisa bisa. Itu maksudnya juga. Dicek dulu, ya. Kalau ibu yang pendarahan, ya cukup dipegang aja kelaminnya, ya, nggak usah sentuh, pegang aja. Bacain, kita arahkan ke rahim, arahkan ke kelamin kita, ya. Kemudian kita bacakan surat-surat Al-Fatihah, terus jangan kayak makan cabai, pedes langsung enggak, terus, ya, sampai selesai, sampai kapan mau 2 bulan ya, mau 3 bulan ya, mau setahun ya, sampai mati, terus ruqyah. Jangan dukun, syirik artinya dalam syirik yang mengatakan Inna Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan pelaku musik dalam surga. Ya. Inna
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni syirik dan Dia mengampuni apa saja yang dikehendaki. Tuh, itu. Allah mengampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang menduga Dia, ya, dan Dia mengampuni dosa yang lainnya. Hanya mendingan rukyah aja. Karena kita sakit aneh, rukyah kita sendiri. Kalau manggil rukyah, emang nggak pakai prosedur, nggak pakai duit, emang gratis Ustaz. Ustaz, assalamualaikum, saya mau rukyah dong. Berapa ya biayanya? Gratis. Emang begitu aja. Jadi kitanya ini yang jualan tamunya, yang bukan saya, orang yang di rumahnya. Kan minimal kan mau duit, mau kopi. Kita sih kasih aja, tapi kan itu juga enak. Kita dong rukyah, makanya dia ada cara rukyah ini supaya kita mengambil rukyah, nggak ketemu lagi. Kita yang rukyah sendiri. Jangan khawatir, saya dengan kalian semua ibu-ibu boleh sama, memiliki sama Allah kabulin. Iblis itu sama Allah, ya Allah lakukan aku agar aku itu sampai kiamat ditangguhin. Ada orang munafik di kapal, ya Allah disertain ketika di kapal di Allah deh, dia sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah kabulin. Di dalam dikasih lagi. Nah kita yang sholat alhamdulillah itu sama Allah kabulin. Ada dua jenis tuh, orang kafir, benar kafir, iblis. Sama orang munafik, ketika kita dalam keadaan goyang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kira dia bangkrut usahanya, kira dia sukses, dia lupa sama Allah. Tapi Allah kabulin, karena doa itu bukan ibadah, doa itu ibadah, doa bukan ibadah. Kata Nabi Muhammad, doa bukan ibadah, doa itu adalah ibadah. Karena ini ibadah, memiliki syarat. Apa syaratnya? Ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad. Ikhlas karena Allah. Ikhlas, Thomas ikhlas. Jadi udah hanya Allah aja kata tahunya. Hanya Allah aja yang mampu mengobati. Allah ikhlas. Kalau bisa dengan cara ketika ibu ya berdoa sekarang, ya Allah, Allahumma padamu supaya anakku sekolah, ya Allah, supaya anakku bisa dapat menang terus ujian, ya Allah, diterima nggak? Diterima. Cuma bagaimana harusnya kalau ibu 3 bulan kelaparan nggak bayar, suami pengangguran, utang banyak, oleh orang-orang aku di rumahnya, terus semua sama Allah. Psikologinya memohon sama Allah itulah ikhlas sama Allah, memohon sama Allah. Ya seperti itu. Udah habis belum? Artinya? Ya kita habisin tanya ya. Sisa 10 menit nanti jawab. Nanti rukiahnya, trainingnya sama Ustaz Hafid. Apa rukiah itu? Dan tahu rukiah itu adalah pengobatan cara Nabi dengan terapi Al-Quran Sunnah. Banyak diajarkan Rasulullah SAW kalau beliau baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, An-Nas, kemudian dibalukan ke seluruh tubuhnya dan beliau tidur. Itu rukiah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu rukiah. Jadi termasuk budayanya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu rukiah. Ya, diajarkan Rasulullah ketika ada sakit, ya Rasulullah tempelkan tanganmu dalam tanah, kemudian berdoa, ya kemudian masukkan kepada sakit. Hadis sakit banyak, ada kasus yang berbicara tentang dalam satu hadis tidak Rasul lewat, ada orang cewek, orang gila yang nggak waras, kemudian Rasul rukiah, Rasul pegang ininya pegang tarik, langsung ngomong khusus ya Allah, wah Rasulullah, langsung dia keluar dari sembuh. Ada anak kecil ketika Rasulullah lewat, kemudian anak kecil itu orang tua yang ngomong, ya Rasulullah, ini anak begini, akhir ya udah, kemudian Rasulullah angkatin mulutnya, dibacain doa sama Rasulullah, dimudahin itu, kemudian sembuh. Ini kan rukiah yang diajarkan oleh kita. Kemudian sudah banyak nih usaha kita ini nggak tahu kita nggak tahu ya banyak di rukiah. Dan nanti kemudian praktek rukiah dia Habib yang akan mengajarkan, ada selebihnya 10 menit. Silakan digunakan untuk bersoal jawab. Fadil saudara masyhur. Kalau ada yang mau tanya-tanya silakan. Ibu beli narosir, tapi gimana langsung? Gimana? Ya, silakan. Ada yang tanya? Ustaz, Mohon maaf,
ruqyah itu pelaksanaannya boleh siapa saja atau yang mempunyai kebiasaan aja gitu. Ruqyah itu untuk umat muslim, siapa aja bisa. Mukhalaf orang yang boleh syariat seharusnya bisa. Sama seperti kayak bisa ngaji, bisa bisa baca Quran. Nah itu kita sama seperti itu, ya. Tapi apakah hukumnya boleh dijadikan profesi? Para ulama berkhilaf. Ada yang mengatakan sekarang ini beda. Orang-orang profesionalitas dalam ruqyah itu jarang ada yang mau. Biasanya mereka itu kerja aja, sehingga untuk menuju dunia ruqyah itu agak sulit. Maka diperbolehkan mereka mengambil upah atau menunjukkan sebagai profesionalitas profesi ruqyah itu boleh. Dan banyak, nggak mungkin seorang Pak Kades pada saat yang lain itu fokus ke ruqyah, nggak mungkin. Paling bisa doang. Nah, semakin bisa seorang ruqyah semakin sering, paling semakin baik. Akan tapi semua orang manusia Islam yang mengaku menjadi Rasulullah, ya, dia harus bisa ruqyah. Bagaimana dengan orang haid? Orang haid, saran saya boleh mendengar, mengetahui. Tapi kalau untuk mengikuti ruqyah, saran saya nggak usah dulu, tunggu bersih dulu. Tapi kalau mereka itu nggak masalah. Tapi saran saya karena ada beberapa hal. Kalau mau sampai semuanya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang ruqyah di Al-Quran, ya kan? Meskipun para imam mazhab kan ada yang sepakat, ada yang boleh baca Quran, orang haid, ada yang bilang nggak boleh. Tapi kalau mazhab Syafi'i nggak boleh. Ya, jadi yang lebih baik nggak usah. Itu nggak usah dulu. Jadi boleh sama orang awam juga boleh. Iya, boleh, semuanya boleh. Bahkan orang yang nggak bisa Quran, asal dia hafal Al-Fatihah, hafal An-Nas, niatnya karena Allah, insya Allah. Nah, gitu Pak. Terima kasih. Apalagi, silakan mau dari sini. Kita mau nanya ini aja. Kan tadi seperti yang dijelaskan Ustaz kan sihir banyak ya. Iya. Macam-macamnya, termasuk ada yang membuat dia dan sebagainya. Terus yang saya tanyakan, apakah seseorang terkena sihir itu bisa terlihat secara fisik, secara kasat mata? Bisa dilihat nggak bahwa seseorang ini terkena sihir? Secara kasat mata. Kalau dari bentuknya mungkin bisa, misalnya kayak orang kunci atau ciri-ciri yang terkena penyakit aneh, itu mungkin itu. Cuman kalau melihat jinnya, nggak bisa. Cuman kalau merasakan ada orang ulama dari Mesir yang dia beralasan bisa merasakan Allah itu tidak menciptakan sesuatu itu cuma bulu-bulu ini. Ya, ini fungsinya sebagai sensor adanya jin. Dan ini dipraktekin pada pasiennya dia. Kalau ada pasiennya dia, diajak ke rumahnya, Bu, namanya anakku. Diajak dibodohkan. Nggak ngabarin bosan. Ini dari mana nih? Nah, ini di sini biasanya ada ini sensor. Kalau dia halus, buat apa otot seperti itu? Kalau nggak mau dia. Ya, kita keluar